Wakis, khususnya guru kami Habib Zainal Abidin dan Habib Ahmad dan seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para zahir mania, malam hari ini adalah malam yang begitu indah. Malam hari ini adalah malam yang begitu istimewa, bahkan lebih istimewa daripada malam pertama pengantin baru yang istrinya kurang cantik. Karena hari ini kita duduk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibarengi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti semua yang hadir di majelis ini akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah tanggal 3 Rabiul Akhir. Rabiul Awal sudah selesai. Sekarang monggo Habib Ahmad, insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah tanggal 3 Rabiul Akhir. Bulan Maulid sudah selesai. Berarti maknanya orang-orang ngumpul di sini memperingati Maulid Nabi di luar bulan Maulid Nabi. Kalau orang memperingati Nabi 12 Rabiul Awal itu sudah sewajarnya. Harus. Kalau memperingati Nabi ketika bulan Rabiul Awal, ya sudah sepantasnya. Tapi kalau memperingati Maulid Nabi di luar bulan Maulid, itulah yang paling istimewa. Seakan-akan orang-orang ngumpul ini ingin memberitahu kepada semua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami gembira dengan engkau bukan khusus di bulan Maulid saja, tapi kami gembira dengan engkau di bulan Maulid dan di luar bulan Maulid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau cinta, maka dia akan memperbanyak waktunya untuk memperingati orang yang dia cintai. Semakin tinggi cintanya, maka semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk memperingati yang dia cintai. Ini kalau cintanya level 1, cinta SD. Tapi kalau cintanya semakin tinggi, bukan mengingati, tetapi kekasihnya akan selalu teringat dan terbayang-bayang di otaknya, dan dia tidak mampu menghilangkannya. Dia tengah-tengah mau tidur ingat kekasihnya. Kekasih saya ini sekarang sedang apa ya kira-kira? Dia bangun dari tidurnya, baru melek, belum sadar, sudah terbayang kekasih saya sudah bangun atau belum. Dia mau makan, di makanannya gambarnya gambar kekasihnya, terus terbayang-bayang, padahal kekasihnya nggak pernah membayangkan dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah cinta pasti pernah merasakan rasa itu. Rasa hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada yang dia cintai tadi. Makanan yang manis sudah nggak lagi manis, minuman yang dingin jadi nggak dingin, karena dia sudah nikmat dengan membayangkan kekasihnya. Tetapi sayangnya cinta kita saat ini
belum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat dulu mereka itu ngingeti Nabi 24 jam terus nggak ada hentinya. Mereka pulang jumpa dengan istrinya, terbayang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan, terbayang wajah Nabi. Baru ninggalkan masjid 4 langkah sudah teringat kepada Nabi. Sampai gak doyan makan, gak doyan minum, sampai kulitnya pucat, badannya kurus, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu sahabat namanya Sayyidina Thauban. Dia datang ke Nabi itu tubuhnya kurus, matanya ini cekung masuk ke dalam, kulitnya kuning kayak orang sakit kuning, lemes. Maka Nabi bertanya kepada orang tadi, abika wajaun, wahai Thauban, kenapa kamu seperti itu? Kamu sakit apa? Apa kamu sakit atau kurang sehat, wahai Thauban? Maka Sayyidina Thauban tadi menjawab, kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuk. Yang membuat saya kurus kulit saya, pucat mata saya, cekung, gak doyan makan, ini karena terbayang-bayang kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya di rumah makan gak enak, pengen jumpa dengan engkau, jumpa sebentar, rindunya sudah sembuh, ninggalkan Nabi, rindu lagi. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau sudah cinta, maka perkara yang paling menyakitkan pun akan menjadi sangat nikmat. Orang itu kalau sudah cinta, perkara yang gak enak pun akan menjadi enak, yang sangat perih pun akan menjadi sangat lezat. Itu dulu ada seseorang datang kepada Imam Shibli. Datang kepada siapa? Imam Shibli. Maka orang tadi mengatakan, wahai Tuan, wahai Imam Shibli, saya ini ngefan dengan Tuan, senang dengan Tuan, cinta dengan Tuan. Maka oleh Imam Shibli ngambil batu. Dia ngambil batu, orang yang cinta kepada dia dilempar mukanya, menghindar, dilempar lagi sampai kabur. Maka Imam Shibli mengatakan, lau kuntum ahibbai lama farartum min balai. Kalau kamu memang benar-benar cinta kepadaku, kenapa kamu lari dari ujian cinta kepadaku? Nanti kalau orang itu benar-benar cinta, yang perih pun menjadi nikmat. Perkara yang paling menyakitkan tuh sakit, mati. Perkara yang paling menyakitkan tuh mati. Ketika ditarik Israel itu paling menyakitkan. Tetapi Sayyidina Bilal ketika mau meninggal malah senyum-senyum, ketawa-tawa, tertawa berbahak-bahak, terbahak-bahak. Beliau mengatakan, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Yang ngalangi saya untuk jumpa kekasihku itu nyawaku ini. Kalau nyawaku sudah lepas, sudah enak, besok saya mau jumpa dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang itu cinta, perkara yang paling perih pun menjadi nikmat. Maka ketika Nabi wafat, banyak sahabat itu doa pengen buta. Mereka doa, Allahumma khudh basari fala ara ba'da Muhammadin ahada. Ya Allah, kalau Nabi sudah wafat, sudah mata saya ini butakan aja ya Allah. Saya nggak mau ngotori mata saya melihat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut para sahabat, melihat orang selain Nabi itu ngotori mata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu kalau cinta, perkara yang jelek pun menjadi indah. Tanya orang-orang yang sudah nikah, yang perempuan-perempuan yang punya suami yang sering ke sawah, yang kalau pulang itu baunya Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, penguknya luar biasa. Tetapi kalau istrinya itu sudah cinta, maka
bau aroma yang menyengat tadi itu justru menjadi penyegar bagi istrinya. Nanti kalau penyemangat bagi istrinya, kalau suaminya belum pulang, istrinya lemes, kalau sudah mencium bau keringatnya langsung semangat kembali. Orang kalau punya suami yang ngoro itu sangat mengganggu. Itu kalau belum cinta. Kalau sudah cinta, ibu-ibu itu dengan suaminya yang ngorok malah enak. Bahkan nggak bisa tidur kalau belum mendengarkan suaminya yang ngorok. Orang itu kalau sudah cinta, istrinya yang gemuk pun tambah istimewa. Maka dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu gemuk itu makin bagus. Semakin gemuk semakin bagus. Karena pengiritan nggak perlu beli kasur. Jadi kalau orang nyuruh istrinya diet, dia bilang pada istrinya, kalau kamu sampai beratnya 80 kilo, nanti saya tukar 40 kiloan dua. Itu masih kurang cinta. Kalau sudah cinta, dia akan menerima istrinya yang gemuk, bahkan gemuk menjadi paling indah. Istrinya yang hitam pun tampak indah. Dia akan bilang kepada istrinya, wahai istriku, kamu walaupun hitam, hitammu tuh beda. Bukan hitam manis, bukan. Hitammu tuh hitam Hajar Aswad. Hitam Hajar Aswad tuh bagaimana? Baru melihat pengennya nyosor terus. Itu namanya hitam Hajar Aswad. Di Makkah itu ada Hajar Aswad. Semua orang rebutan pengen nyium Hajar Aswad. Maka kalau orang cinta kepada istrinya, walaupun hitam indah, walaupun istrinya itu bimoli. Bimoli itu singkatan dari bibirnya moncong 5 cm. Wahai istriku, walaupun kamu bimoli, bimolimu tuh beda. Bedanya bagaimana? Ketika kamu sudah bimoli tadi, saya sudah gak perlu satpam, sudah semua orang takut dengan kamu. Maknanya bagaimana orang itu kalau sudah senang, perkara yang jelek pun tambah istimewa, apalagi yang istimewa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat istimewa, wajahnya paling sempurna, cucunya saja loh gantengnya kayak begini, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat orang-orang Arab itu dengan Nabi itu bingung, karena mau ngalahkan Nabi itu susah. Nabi itu punya pandangan yang tajam. Jadi kalau beliau melihat, kadang-kadang 10 orang itu bisa tumbang, dipelototi bisa tumbang. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dengan Nabi itu nggak terlalu berani. Mau ngece Nabi, mau bully Nabi, wajahnya sempurna, suaranya paling bagus, maka bingung. Akhirnya mereka itu mendatangi satu orang yang hebat, ngomongnya itu masya Allah. Namanya Hasan bin Thabit. Itu ngomongnya itu enaknya micin betul. Orang yang sejelek-jeleknya orang, kalau dia puji maka menjadi setampan-tampannya orang. Orang yang setampan-tampannya orang seperti Nabi Yusuf, kalau dia hinakan maka semua orang akan jijik dengan orang tadi. Saking pinternya mulutnya itu. Maka orang-orang itu datang kepada Hasan bin Thabit tadi. Wahai Hasan, ini kami ngelawan Muhammad itu terlalu sulit. Nasabnya paling sempurna, suaranya bagus, orangnya tampan, gak pernah bohong, wibawa, terus paling kuat. Gimana ngalahkan Muhammad itu? Coba kamu bikin syair-syair yang digunakan untuk menghinakan Muhammad begitu. Maka Hasan bin Thabit bilang, kecil, bayar dulu. Berapa bayarnya? 1000 dinar. Maka dibayar 1000 dinar. Maka dia mengatakan, tunjukkan kepada saya Muhammad mana dia. Nanti akan saya cari kekurangannya. Kalau dia punya kekurangan yang sekecil lubang semut, akan saya besarkan hingga lebih besar daripada gunung Uhud. Hasan bin Thabit itu nggak pernah ketemu Nabi. Maka orang-orang bawa dia sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu masih jauh di sana itu. Orang-orang mengatakan, wahai Hasan, hada Muhammad, hada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ini Muhammad, coba kamu lihat, cari kekurangan dia. Maka Hasan bin Thabit tadi melotot melihat Nabi Muhammad, mulai ujung kepala, ujung rambutnya sampai ujung kaki. Makin dekat dia lihat cahaya kenabian makin terang, makin terang, makin terang, makin terang sampai gak kuat. Maka dia tutup mukanya, tangannya diletakkan di atas matanya. Dia mau menghina Nabi, berubah. Dia mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu syata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratih falastu anzurahu illa ala qadari ruhum minan nuri fil jismi minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhuri. Jadi ketika dia melihat Nabi itu pengen mencaci, gak kuat. Makin dekat makin tampak terangnya sampai ditutupi matanya. Lamma ra'aitu anwarahu syata'at. Ketika saya melihat cahaya Muhammad semakin terang, makin dekat makin terang, makin terang, makin terang, maka saya letakkan tanganku untuk menutupi mataku. Saya khawatir kalau saya lihat terus Muhammad itu, mata saya akan buta seketika saking tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Falastu anzurahu illa ala qadari. Saya gak mampu melihat wajah Nabi itu, terlalu tampan. Ruhum minan nuri fil jismi minal qamari. Ruhnya adalah nur yang bersemayam di dalam tubuh yang seindah bulan purnama. Saking indahnya sampai Nabi itu kahilyatin nusijat minal anjumiz zuhri, seperti hiasan-hiasan yang disusun dari bintang-bintang yang mencorong, yang terang benderang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang lihat Nabi Yusuf gak sengaja motong tangan saking tampannya. Kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan motong tangan, ngorbankan leher dengan penuh kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu suaranya bagus sekali. Saking bagusnya, dalam satu riwayat, musuhnya pun terpaksa senang dengar suaranya. Kalau beliau malam jam 12 tahajud, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Nabi tahajud itu, Masya Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir itu nguping di rumahnya Nabi, enak nguping suaranya Nabi sampai subuh. Padahal itu musuhnya. Sampai pernah Abu Jahal dan Abu Lahab itu tabrakan. Deal, loh kamu kok di sini? Lah kamu kok di sini? Saya sedang ngawasi Muhammad. Saya juga sedang ngawasi Muhammad. Saking enaknya dengarkan suaranya Nabi. Makanya orang-orang datang ke sini dari jauh-jauh, dari Jombang, dari Nganjuk, dari mana-mana, pengen dengar cipratan suaranya Nabi yang sekarang ada di cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hadir di majelis ini adalah kenikmatan surga yang bisa kita cicipi di dunia, yaitu kita bisa dengar suaranya beliau ini sudah ada cipratan-cipratan dari Nabi. Kalau beliau sudah seenak itu, gimana kakeknya dulu? Maka insya Allah kita akan lanjut nanti dengarkan suara beliau dengan penuh tawajuh. Masya Allah, ini majelis salawat yang paling barokah. Ada yang main-main gak boleh, yang apa gak boleh, saking takzimnya beliau kepada kakeknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanul jazaa, jazakallah khair. Ribuan terima kasih kepada beliau akhina Gus Khalil Ahmad yang telah menyampaikan makna, maksud dan tujuan diadakannya majelis sholawat malam hari ini. Di antaranya beliau tadi menceritakan kisah bagaimana ketampanan, merdunya suara Nabi, wibawanya Nabi, dan bagaimana kecintaan sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW.
supaya jenengan kalian kula sedaya sing mireng dalu niki ngertos riwayat niku niru para sahabat. Bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad, jenengan kalian kula dengan hadir di majelis sholawat ngeten niki supaya sedikit demi sedikit belajar untuk punya keniatan dan kemauan meniru cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi jenengan kalian kula sedaya yang sering hadir di majelis sholawat semakin bertambah cintanya kepada Rasulullah SAW, semakin bertambah keinginan dan kemauan kita untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka saat ini dilanjut Habib Ahmad Al-Habsyi menyampaikan tausiah, kita akan sholawatan dulu sebentar, lalu kita akan mendengarkan kembali tausiah dan nasihat dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Anta nurullahi fajran ji'ta ba'dal usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya anta fil wujdani hayyun anta lil aynaini tayyun anta indal hudiriyun anta hadi wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika ya يرتوي بالحب قلبي حب خير الرسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك يا نبي بحبك وبريدك واتمنى مسجدك خدامك ومريدك من جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى مسجدك خدامك ومريدك من جد الحسنين بحبك
cinta Nabi Muhammad, cintai semua kerabat dan sahabat. Salatullah ibadah
bersama-sama tausiah yang kedua, ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Akhina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo, Jawa Tengah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis yang tidak kita ragukan majlis ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkahnya majlis ini kita bawa pulang ke rumah, sehingga rumah kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal perbuatan kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh Gus Khalil tentang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta sama Nabi itu menjadi tolak ukur keimanan manusia. Semakin dia mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada apapun yang ia miliki, maka semakin sempurna imannya. Kalau ada orang yang cintanya sama Nabi kurang, kalah dengan cintanya kepada dunia atau apapun yang ia miliki, berarti imannya belum sempurna. Nah, makanya penting bagi kita menyibukkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Satu hari telinga dengar tentang Nabi, satu hari mata melihat penjelasan-penjelasan tentang Nabi, lisan nyebut tentang Nabi. Ini semua akan nambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan sama beliau, orang itu kalau sudah jatuh cinta, man ahabba syai'an akthara min dzikrih. Kalau sudah cinta kepada sesuatu, tanda-tandanya apa? Banyak nyebut sesuatu yang dia cintai. Orang kalau sudah cinta sama Nabi, yang banyak disebut ya Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia nggak akan melewatkan waktunya kecuali hatinya senantiasa ingat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ngaji bab cinta, tadi dijelaskan bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Kalau sudah ngaji bab cinta, yang mustahil jadi masuk akal. Karena cinta ini punya energi yang luar biasa. Tadi dikatakan sama beliau, apa orang itu kalau sudah jatuh cinta lupa dengan rasa sakit. Ini kalau hakiki cintanya. Kalau ada orang yang nganggap mustahil, berarti memang dirinya belum betul-betul cinta. Kalau sudah cinta, tiap orang pasti pernah merasakan cinta kepada sesuatu yang luar biasa. Ketika cinta itu merasuk ke dalam dirinya, rasa sakit pun tidak terasa. Sayyidina Bilal ibn Rabah
Itu ketika disiksa sama orang kafir Quraisy bukan nggak ngerasakan sakit. Beliau sendiri pernah ditanya, Bilal, dulu ketika kau masuk Islam ketahuan majikanmu, kau disiksa, dicambuk, diseret, diletakkan di padang pasir yang panas, diletakkan batu yang besar di atas dadamu, kau diperintahkan untuk keluar dari ajaran Islam, tapi kau tetap bertahan mengatakan ahadun ahad. Apa nggak ngerasa sakit? Kata Bilal, nggak ada orang disiksa nggak ngerasa sakit. Tapi orang kalau sudah merasakan cinta kepada Allah, merasakan manisnya iman, maka kita kalau pergi ke dokter kan kalau sakit biasanya dikasih tahu yang penting banyak seneng lah. Orang itu kalau sudah bahagia, terkadang rasa bahagia itu mengalahkan kesedihan, mengalahkan rasa sakit. Tak kasih contoh yang gampang. Jenengan dari pagi pusing, kepala cekot-cekot, ngombe obat pusing itu sudah entek sampai, tidak sembuh-sembuh, belum hilang pusingnya, tidak sengaja selilitan, terus seperti itu giginya ikut sakit, wes sudah hancur-hancuran, sehari itu rasanya nggak enak, minum obat nggak sembuh-sembuh, lah kok buka HP dapat WA M-Banking transfer berhasil 12 juta, hilang mumete, langsung senyum bahagia. Karena apa? Orang sudah cinta sama dunia, ketika sakit dapat sesuatu yang dia cintai, maka rasa sakitnya hilang. Walaupun setelah itu diparani bojo ki lho, SPP-ne bocah durung dibayar, listrik wis metu duit. Walaupun terus setelah itu sakit lagi, yang penting apa? Ketika merasakan energinya cinta, rasa sakit tadi hilang. Nah itu orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, maka tadi dijelaskan sama beliau luar biasa. Orang yang melihat ketampanannya Nabi Allah Yusuf, jatuh cinta dengan Nabi Allah Yusuf sampai nggak ngerasakan jarinya itu teriris-iris. Tapi orang yang jatuh cinta dengan Nabi Muhammad, bukan jarinya teriris-iris, nyawanya hilang buat Nabi Muhammad, mereka bahagia. Ada sahabat Nabi yang ketika di peperangan itu dia jago manah. Ketika mengarahkan anak panah, Nabi Muhammad itu berdiri di belakangnya. Setiap kali ini sahabat manah, Nabi itu ngangkat kakinya jinjit, pingin ngelihat anak panahnya itu lari ke arah musuh, kena ke musuh atau tidak. Setiap kali Nabi jinjit, maka sahabat yang di depan ini ikut juga jinjit, kemudian membusungkan dadanya untuk melindungi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takut kalau Nabi jinjit nanti ada anak panah dari arah musuh yang kena ke Nabi, maka dia juga meninggikan badannya supaya kalau ada anak panah nggak kena Nabi tapi kena kepada dirinya, dan berkata kepada Rasulullah dengan penuh bahagia, nahri duna nahruka ya Rasulullah, kalau memang mati biar saya yang mati, kalau harus kehilangan nyawa biar nyawa saya yang hilang, jangan Anda ya Rasulullah. Itu mengorbankan nyawa bahagia. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah. Maka dulu ada sahabat yang belum masuk Islam, ketika menggambarkan tentang para sahabatnya Nabi Muhammad, beliau katakan apa? Mara'aitu ahadan minan nas, saya nggak pernah lihat seorang pun dari manusia yuhibbu ahadan, yang cinta kepada orang, kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadah, seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suruhannya orang kafir Quraisy itu ketika ketemu sama Nabi, balik kepada orang kafir Quraisy, dia bilang apa? Saya sudah pernah ketemu rajanya Kaisar, saya pernah ketemu sama raja-raja yang ada di dunia ini, tapi saya nggak pernah lihat orang yang cintanya kepada orang lain seperti cintanya para sahabatnya Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita datang ke sini belajar cinta. Kita ini di bab cinta masih kurang. Kalau cinta sama dunia, cinta sama yang lainnya, mungkin kita sudah berhasil. Tapi kalau cinta sama Nabi Muhammad, hadirnya kita ke tempat ini tujuannya apa? Belajar mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah apa duduk-duduk seperti ini tuh apa bisa jatuh cinta? Bisa. Karena duduk seperti ini bukan sembarang duduk. Di
di sini kita duduk, yang kita dengar Nabi Muhammad. Mendengar itu bisa menjadikan kita jatuh cinta. Orang cinta itu nggak harus dengan melihat, bahkan dengan mendengar. Kalau yang didengar orang yang istimewa, kita bisa jatuh cinta. Kalau dulu para sahabat jatuh cinta sama Nabi dengan melihat. Begitu kepanggil Kanjeng Nabi, ningali Kanjeng Nabi, jatuh cinta. Karena apa? Nggak ada alasan untuk tidak mencintai Nabi. Hasan bin Thabit tadi dibayar untuk bikin syair ngerendahkan Nabi. Dia nggak kenal dengan Nabi, nggak tahu mau merendahkan dari hal apa. Ngikuti Nabi, ngintai Nabi Muhammad. Lah kok yang dilihat budi pekertinya Nabi yang agung, dicaci balas dengan kebaikan, disakiti sabar, orangnya dermawan, rendah hati. Yang dilihat keindahan dari akhlaknya, dari fisiknya, yang dilihat penuh dengan keindahan. Yang ada apa? Justru malah jatuh cinta, berangkat dibayar untuk menghina Nabi, tapi dia justru malah kembali beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nggak hidup di zaman itu, kita nggak ditakdirkan sama Allah orang yang hidup dan langsung melihat Nabi Muhammad. Karena bisa jadi kita nggak pantas juga. Kalau kita sudah pantas hidup di zamannya Nabi Muhammad, ya kita akan hidup di zamannya Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Muhammad itu zaman yang berat, ujiannya besar. Bisa jadi kalau kita hidup di zaman itu, na'udzubillah, mungkin kita di barisannya orang-orang yang nggak beriman. Makanya segala sesuatu sama Allah diberikan sesuai dengan porsinya. Hidup di zaman ini, dan alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tujuannya berat. Tadi Bilal ibn Rabah seperti itu ujiannya. Ada lagi yang diuji sama Allah dengan berbagai macam ujian. Ada sahabatnya Nabi, yang Nabi itu ngelihat malaikat ngedusi sahabat ini ketika meninggal dunia. Kenapa? Karena beliau ketika pergi ke medan perang baru nikah. Orang nikah hubungan sama istrinya, dia belum sempat mandi, sudah ada genderang jihad fisabilillah, pergi keluar. Coba bayangkan kalau kita yang hidup di zamannya Nabi. Gak usah habis nikah di jihad, gak usah nikah. Datang genderang jihad, hayya alal jihad, disuruhkan untuk berjihad, sudah alasan kita setumpuk. Anu wetengku sek loro, kok gak malah ngerepoti sing liyane nang medan perang. Segudang alasan. Sahabat Nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah, hidup di zaman Nabi, dan orang-orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tak seorang pun di zaman setelah mereka bisa menandingi cinta mereka kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan dibilang cinta sama orang lain melebihi daripada cintanya kepada diri sendiri, itu mustahil ya, gak mustahil. Berapa banyak seorang ibu itu lapar, gak makan, perutnya sakit, tapi ketika anaknya lapar, dia rela memberikan makannya untuk anaknya. Ibunya itu ngeliatin anaknya makan sudah kenyang dan bahagia. Kenapa kok bisa begitu? Karena cintanya kepada anaknya melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, sahabat cintanya kepada Rasulullah melebihi daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika dihajar oleh orang kafir Quraisy sampai gak sadar, dibopong ke rumahnya. Ketika pertama kali siuman yang ditanya, ma fa'ala bi Rasulillah, bagaimana kabarnya Nabi? Tadi ketika saya tinggalkan, saya dihajar oleh orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad juga dikepung. Itu ketika sadar yang ditanya kabarnya Nabi Muhammad pripun. Nabi Muhammad gimana kabarnya, sehat gak, selamat gak? Kata ibunya, yang bikin kau seperti ini sahabatmu Muhammad. Lah kok pertama kali yang kau tanya malah sahabatmu Muhammad? Kata ibunya, makan dulu supaya kesehatanmu pulih. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah saya nggak akan makan, nggak ada yang masuk ke dalam perut saya sebelum saya tahu kabarnya Nabi Muhammad. Dalam keadaan terluka dibopong, dibawa ke rumahnya sahabat, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mahabbah. Orang kalau sudah cinta seperti itu,
Nah, kita yang duduk di majelis ini, datang ke majelis sholawat, datang ke majelis maulid, tujuannya apa? Biar tambah kenal Nabi. Karena kalau kenal Nabi Muhammad, buahnya hasilnya apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, nggak pakai diperintah, akan cari tahu apa kesukaannya Nabi, dan akan cari tahu apa yang dibenci sama Nabi. Kenapa? Ya pengen ngikuti apa yang dicintai Nabi, pengen ngikutin juga apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu energinya cinta. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, tadinya nggak suka sama sesuatu, tapi kekasih hatinya suka, dia jadi suka. Dia tadinya suka sama sesuatu, tapi kekasih hatinya benci, otomatis dia benci, ngikuti kekasih hatinya. Panjenengan kalau cinta dengan Nabi Muhammad, maka akan terdorong untuk apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niku salah satu manfaatnya panjenengan hadir ke majelis seperti ini. Semakin kenal dengan Nabi, tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita nggak cinta sama beliau? Lawang beliau ini cintanya sama kita luar biasa. Nabi Muhammad tuh hidupnya nyelamet no kita umatnya, wafatnya juga masih baik untuk umatnya, dan nanti di hari kebangkitan pun Nabi Muhammad juga berjuang tetap buat umatnya, gak pernah ngelupakan kita sesaat pun. Nabi Muhammad hidupnya buat umatnya, mau wafat saja yang dipikirkan umatnya. Baca ayat tentang azab, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, nangis, yang dipikirkan siapa? Umatnya. Makanya beliau sampai ngangkat tangan, Allahumma ummati ummati. Berkat Nabi Muhammad kita dapat kabar gembira dari Allah. Jibril datang ngabarkan sama Nabi, Allah berkata apa? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Allah akan bikin ridho Nabi Muhammad tentang apa? Apa yang diminta sama Nabi Muhammad buat umatnya. Nabi pengen umatnya selamat, diselamatkan sama Allah. Nabi pengen umatnya nggak masuk neraka, dikeluarkan semua sama Allah dari neraka. Nabi pengen umatnya seperti apa? Diberi sama Allah. Karena apa? Allah mau kasih sesuatu yang bikin Nabi ridho. Wala nasuk, dan Allah tidak mau bikin sedih Nabi Muhammad tentang perkara umatnya. Ini kita beruntung karena siapa? Karena punya pemimpin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada majelis yang di situ diajarkan tentang Nabi, datang itu. Kalau ada majelis yang di situ diajarkan akhlaknya Nabi, datang. Kalau ada majelis di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi, datang. Supaya apa? Tambah kenal. Supaya kita kalau nggak iling Nabi Muhammad, rindu seperti Thauban tadi, pulang ke rumahnya baru sebentar rindu, nggak kuat lama-lama pisah sama Nabi. Nah, jangan berhenti kita punya perjuangan sampai kita bisa jadi seperti Thauban. Satu hari kalau nggak iling Nabi, gelisah, sedih. Satu hari kalau sampai nggak ingat sama Nabi Muhammad, gelisah. Nah, jadikan diri kita seperti itu. Supaya apa? Cinta ini bertambah kuat. Kalau orang sudah cinta, kelak akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Kalau yang kita cintai Nabi Muhammad, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga nggak ada yang pulang dari sini kecuali tambah cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan semoga sanak kerabat kita, famili kita, semua keluarga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada para sahabatnya Nabi, cinta kepada pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa berkatnya majelis sholawat seperti malam hari ini, semoga tempat-tempat kita diberkahi oleh Allah Ta'ala, negara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diturunkan rahmat senantiasa oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari bencana. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, khususnya saudara kita di Palestina, diberikan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemenangan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapapun ya di antara kita yang sedang tertimpa sebuah musibah, semoga diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal
alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo yang telah menyampaikan kepada kita, memberikan tausiah nasihat tentang sekali lagi bagaimana pentingnya kita mencintai Rasulullah SAW, karena dengan semakin kita cinta kepada Nabi, tambah banyak cintanya pada Nabi, tambah besar cintanya pada Nabi, berarti bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita semakin mencintai Nabi, kita berharap mudah-mudahan dijauhkan dari segala sesuatu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari semua larangan-larangan Allah, baik itu larangan dari maksiat, dari segala sesuatu durhaka kepada orang tua. Dengan dasar apa? Dengan dasar mencintai Nabi, meniru Nabi, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Mugi-mugi majlis ini bukan yang pertama dan yang terakhir, khususnya buat saya dan Az-Zahir, dan mugi-mugi masjid ini bisa istiqomah. Majlis ini sholawat kita lagi bisa diadakan tiap tahun, walaupun di tahun-tahun yang akan datang bukan saya dan Az-Zahir yang isi, tapi tetap ada majlis sholawat di tempat ini, lebih besar lagi, lebih semarak, dan lebih berkah lagi insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi sedaya orang-orang tua kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita, para habaib, para kiai-kiai kita sehat walafiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus bisa membimbing kita, menasehati kita, mengajak kita berada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Rabbal Alamin. Dilanjut nih Bu. Goreng saya jangan. Goreng ngantuk. Lapar nih. Lapar pasti. Sami kali kulo kata jadi. Tak kira orang lapar. Apa? Nasabe Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ikut. Benar tak? Laras ya? Masih ya? Iya, iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi
Alus
kewajiban tidak seiman. Akhlak bagus tubuh sabar halus taati mapan taatlah bagi perintah Gusti tidak kita tapi kita tabarkan diuji ya Tuhan.
rahimakumullah, malam hari ini kita semuanya patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sing ngatah-ngatahi syukur teng Gusti Allah, karena dengan kita banyak bersyukur pada Allah, insyaallah nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur sing pertama, jenengan kalian kula lahir menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dilahirkan, diciptakan terakhir oleh Allah, tapi insyaallah yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarang Kanjeng Nabi, berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam hari ini menurut Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, majlis Maulud ini adalah merupakan salah satu majlis sing matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Majlis matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kenapa kita matur nuwun teng Kanjeng Nabi? Sebab berkat Kanjeng Nabi jenengan ngertos Gusti Allah, sing ngajari jenengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah adalah Kanjeng Nabi. Berkat Kanjeng Nabi jenengan ngertos sing pundi sing halal sing haram, nggih boten? Berkat Kanjeng Nabi jenengan ngertos pundi sing sae pundi sing boten sae. Sedaya berkat jasane Kanjeng Nabi. Makanya jenengan kathah-kathah matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kathahe pripun carane? Sing ngathah-ngathah maos selawat teng Kanjeng Nabi, aja ninggalke kewajiban, aja nabrak larangan, nggih. Matur nuwun. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah, ya yaskurillah. Sapa wonge sing boten ngerti matur nuwun nang padha-padha menungso, berarti boten ngerti matur nuwun teng Gusti Allah. Makanya iki jenengan ngathah-ngatahi matur nuwun teng Kanjeng Nabi, bentuk matur nuwun teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berkat selawat malam hari ini matur nuwun teng Kanjeng Nabi ditambah berkah kali Gusti Allah, ditambah manfaat kali Gusti Allah. Insyaallah ditebihaken saking sedaya segala macam sing boten sae, ditebihaken saking segala macam yang akan merugikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita diperjumpakan kembali di lain waktu dalam keadaan yang